hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Selamat bertemu kembali dalam ibadah pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat, afiat, dengan pimpinan yang daripada Tuhan. Ya, semuanya sukacita. Kakak harap semuanya juga bersukacita, mendapat kesenangan yang dari Tuhan yang tidak akan layu. Mari kita berdoa sebelum mulai kebaktian. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih untuk kesehatan yang baik yang boleh kami alami sampai saat ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini, biar Tuhan pimpin. Kami berdoa supaya ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya mendapat pimpinan yang daripada Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa, kesalahan kami yang masih kami berbuat. Kami percaya Tuhan, Kau masih mau mengampuni dosa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, tadi lagu tadi mengatakan kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan. Ya. Memang kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mendapat sukacita dan hati kita tenang bersama Dia. Mari kita akan nyanyikan hanya dekat Allah saja, aku tenang. Membaca satu ayat hafalan yang diambil dari Amsal 3 ayat 11a. Amsal 3 ayat 11a yang berbunyi demikian. Yuk kita sama-sama baca.
Hai anakku, jangan kau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11a. Satu kali lagi. Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Amsal 3 ayat 11a. Nah, adik-adik, dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, mungkin adik-adik mengalami kesulitan, mungkin mengalami masalah, ya, tapi harus punya iman kepada Tuhan, harus percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Bagaimana kita punya iman? Caranya dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan. Ya, mari kita nyanyi satu lagu, dengan imanku ku hadapi semua. Firman Tuhan, ya, yang begitu indah sekali, ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini. Terima kasih kau sudah pimpin kami dalam menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menyimak dengan baik firman Tuhan, sehingga kami mengerti, membuka hati pikiran kami, sehingga boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Pimpin juga Kristi akan memegang firman Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Tema kita minggu ini adalah Allah melatih imanku. Adik-adik tentu pernah dengar istilah anak zaman sekarang, atau bahasa gaulnya kids zaman now. Nah itulah kalian, ya. Apa ciri-ciri dari kids zaman ini adik-adik? Ciri-ciri dari kids zaman now ini adalah semuanya atau anak-anak inginnya serba cepat, praktis, ya, instan, gitu ya, didukung oleh kecanggihan teknologi. Misalnya adik-adik, jika kalian di rumah lapar, kalian pengen jajan, mau beli snack atau minuman yang lagi ngetren itu, apa yang kalian lakukan adik-adik? Pergi ke tokonya? Enggak, ya. Cukup dengan buka HP, kalian bisa pesan lewat online. Atau ketika banyak tugas di sekolah dan mengerjakan PR begitu ya, kalian butuh mengalami kesulitan. Nah, gimana caranya? Gampang ya, cukup tanya ke Google, maka jawaban dapat langsung diperoleh. Nah, adik-adik, apa akibatnya ketika kita ini hidup di zaman yang serba cepat? Anak-anak semakin tidak terbiasa dengan yang namanya
proses, karena semuanya sudah instan. Padahal melalui proses tersebut dapat melatih iman kita. Nah, adik-adik, ayo bersedia untuk dilatih imannya oleh Tuhan. Sama tuh seperti bangsa Israel ketika mereka dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-13. Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat ke-17 sampai 22. Perikop kita berjudul Allah menuntun umat. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikian mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Firaun akhirnya membebaskan Israel. Ia membiarkan bangsa itu pergi. Setelah tulah yang ke-10. Apa itu tulah yang ke-10, adik-adik? Ya, tulah yang ke-10 adalah anak sulung yang mati. Dalam perjalanannya menuju ke Kanaan, Allah tidak menuntun mereka melewati tanah Filistin, meskipun jalan tempuhnya yang lebih dekat. Mengapa adik-adik? Supaya bangsa Israel tidak terlibat peperangan dengan orang Filistin dan lalu kembali ke tanah Mesir. Ya. Tetapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, kemudian menuju ke Laut Teberau. Ini petanya. Ya, kalian bisa melihat. Israel dituntun memutar, tidak lewat jalan yang lebih dekat. Namun, menariknya adik-adik, walau memutar, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan, mujizat Tuhan terjadi atas mereka. Penyataan Tuhan sungguh amat lengkap. Bagaimana Tuhan menyertai mereka? Lihat nih gambarnya. Ya, Tuhan menyertai mereka melalui tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Artinya apa nih? Siang dan malam sepanjang hari, sehingga mereka dapat terus berjalan. Dengan tidak beralih, kedua tiang tersebut selalu ada terus bersama-sama dengan bangsa Israel. Meski terkadang orang-orang Israel itu sering membangkang Tuhan, bersungut-sungut terhadapnya, tetapi Tuhan tetap menyertai mereka. Dari cerita Alkitab tadi, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Tuhan
kadang menuntut kita dengan jalan yang sulit dimengerti atau tidak praktis. Sama seperti bangsa Israel yang disuruh memutar. Padahal ada jalan yang lebih cepat, lebih pendek. Mengapa adik-adik? Karena Tuhan ingin melatih iman. Melatih iman kita supaya apa? Melatih iman kita untuk menerima pimpinannya dan supaya kita percaya kepadanya. Yang kedua, kita pelajari dari cerita Alkitab tadi. Tuhan itu senantiasa ada dekat dengan kita. Kita dapat merasakan perhatiannya, kepeduliannya, dan kasihnya. Sama seperti tiang awan dan tiang api yang selalu ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Ini merupakan simbol dari perhatian, kepedulian, dan kasihnya yang nyata. Nah, yang ketiga nih, di saat kita atau kalian mungkin sedang menghadapi kesulitan, kesukaran, atau kadang kalian merasa bahwa doa-doa kalian itu kok rasanya tidak dijawab oleh Tuhan. Sebenarnya pada saat itulah Tuhan sedang membentuk kita. Dia sedang melatih iman kita sehingga kita dapat menjadi seorang yang lebih baik. Sekarang kalian sedang di rumah aja, mungkin ada papa mama, ada saudara, kalian boleh juga minta tolong sama mereka jika ada kesulitan, bicara kepada mereka. Itu bisa jadi sebagai salah satu cara Tuhan melatih iman kalian. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Ingat selalu 3 hal ya. Yang pertama, untuk selalu percaya pada pimpinan Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan selalu ada dengan kita, dekat dengan kita, kita dapat merasakan kasih-Nya. Dan yang ketiga, adik-adik, ketika kalian sedang menghadapi kesulitan, Tuhan pasti akan menolong. Amin. Nah, adik-adik, kakak ajak kalian untuk berdoa. Kalian yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan, atau kalian yang mungkin sedang punya kesulitan di rumah, kakak mau doakan kalian. Atau jika sedang ada yang sakit atau ada kesulitan dalam sekolahnya, tidak, masih belum terbiasa dengan bersekolah di rumah atau jarak jauh, kakak akan doakan buat kalian. Mari adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, ya Tuhan yang begitu baik buat kami. Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, saat ini izinkan hamba berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Berdoa buat adik-adik supaya di rumah tetap diberikan kekuatan, semangat daripada Tuhan untuk beribadah, untuk belajar di rumah. Berdoa Tuhan jika buat mereka yang sedang dalam kesulitan di sekolahnya, lalu pelajaran jarak jauhnya, berdoa Tuhan, Tuhan yang membantu Tuhan, Tuhan yang terus kuatkan dia melalui setiap proses yang dilaluinya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami sungguh bersyukur pada Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
adik-adik tadi kita sudah mendengarkan bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan dengan pimpinan melalui apa? Tiang awan dan tiang api. Ya, itu menandakan Tuhan hadir bersama orang Israel di padang gurun. Ya, kita nggak usah takut, Tuhan tetap bersama dengan kita. Ya, mari kita sambut firman Tuhan dengan satu lagu, Pandang Saja Kepada Yesus. Mari adik-adik, kita saatnya untuk memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita bisa masukkan ke dalam amplop. Nanti waktu kita bertemu di gereja bisa dibawa persembahan itu. Ya. Dan mari kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami membawakan persembahan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan sucikan persembahan ini dan berguna untuk pekerjaan Tuhan. Berkati kami yang sudah memberikan persembahan, dan biarlah kami selalu ingat kepada mereka yang kesusahan, mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami juga berdoa Tuhan itu pada musim pandemi ini, mungkin banyak orang yang kekurangan makanan, mereka yang sakit. Tuhan tolong mereka, hiburkan mereka. Biarlah mereka juga boleh terus berpandang kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kami sekalian yang ada di rumah. Dikala kami belajar, Tuhan pimpin. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang mencari nafkah, Tuhan juga berkati, berikan kesehatan kepada kami sekeluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan nyanyian berkat. Berkat Tuhan curahkanlah. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpinlah dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Amin. Hari ini ibadah kita sudah selesai, adik-adik. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai di sini, sampai ketemu lagi pada minggu depan. Tuhan memberkati.